Halo teman-teman Undercar Vlog, gue sekarang sedang ada di acara Java Overland 4x4 yang Central Java. Hari ini gue akan nge-review salah satu mobil menjadi peserta di Java Overland Central Java. Ini adalah Jeep JK yang Renegade. Ini bukan Rubicon ya. Kemarin kan gue sempat kasih tahu ke teman-teman kalau ngeliat JK jangan dipukul rata, itu adalah sebuah Rubicon. Karena yang ada di depan gue ini adalah sebuah JK Renegade tahun 2017. Sempat gue ceritain juga bedanya, kayak misalnya kalau yang Rubicon itu emang trim yang paling tinggi, dimana dia speknya itu yang emang paling mumpuni untuk off-road. Misalnya pakai gardan dan 644 dan juga penggunaan bannya yang lebih besar, lebih kasar. Tapi JK ini yang Renegade ini juga udah di-convert ya untuk bisa off-road dengan maksimal. Ini adalah JK Renegade milik dari Om Bobby Anwar dari Malang. Dan yang gue suka dari mobil ini sebenarnya konsepnya yang sangat Amerika sekali. Bukan cuma barang-barangnya aja yang nempel di sini, tapi emang secara looks-nya, dari kita ngomongin untuk fendernya, penggunaan bannya, terus juga aksesoris yang menempelnya di sini, itu adalah konsep yang sangat kental dengan JK-JK di Amerika. Sedikit cerita, sekarang JK itu di Amerika lagi ngetren juga untuk dibuat menjadi overland. Dari mulai pakai roof tent, tapi kalau kita ngeliat ke bawah, stylenya kayak kakinya tetap ala Amerika ya, yang kayak lebih speknya itu untuk rock rolling. Misalnya penggunaan ban besar, udah gitu gardannya juga lebar ya, jadi keluar-keluar gitu modelnya dari fender. Terus juga fendernya sendiri, dia modelnya ini kan sebenarnya udah lebih yang gaya rock rolling gitu. Tapi padahal penggunaannya untuk overland. Itu dia ciri khas overland Amerika. Jadi kalau kita nggak ngeliat ada roof tent-nya di atas gini, udah kayak mobil buat trailing ya di bebatuan weekend. Tapi ternyata ini adalah mobil untuk ke hutan sambil camping. Oke, kita akan ngeliat speknya lebih detail lagi. Kita mulai dari depan. Ini yang gue suka di depan. Ini bumpernya custom aluminium. Ini style yang stabi ya. Stabi itu adalah style yang modelnya dia nggak nyampe nutupin ke ban. Ini adalah buatan dari Mas Wahyu Lamban ya, Bengkel Idek Jogja. Untuk winch-nya ini udah pakai 8274 yang 70 series ya, yang ulang tahun ke-70 Warren. Ini adalah yang generasi terakhir ya dari Warren 8274, dimana dia modelnya udah pakai kontaktor ya, bukan solenoid biasa. Terus udah pakai plasma ya, Spydura, udah pakai 9,5 XP motornya. Dan dia sekarang juga di dalamnya ini untuk top housingnya, dia tuh pakainya udah busing nih, bukan pakai bearing lagi. Oke, terus habis itu ada lampu rigid industri, makin kelihatan Amerika banget. Kalau kita lihat dari grillnya, ini grillnya nggak dirubah, dan ini sebenarnya yang gue suka. Karena jujur gue kurang suka kalau grillnya yang dirubah terlalu aneh, dimana karakter JK-nya udah hilang, berubah jadi Angry Bird atau Darth Vader. Jadi gue sebenarnya lebih suka seperti ini. Tapi untuk mesinnya, ini udah diganti pakai punya DV8 ya. Ini seriesnya yang Monster Energy. Kelihatan lebih garang dan stylenya Amerika banget. Kenapa gue bilang Amerika? Di Amerika itu salah satu stylenya untuk mesin, dia modelnya yang di tengahnya gede gini ya. Karena banyak yang pakai V8, terus intake-nya lumayan gede, jadi modelnya dia kembung di tengah gini. Masih ngomongin buat body, over fender ini sama, aluminium buatan dari Mas Wahyu. Ini dia logonya, Metalcraft. Over fender termasuk untuk inner fendernya ya. Ini dibikin custom pakai laser cut logo Harley Davidson, karena Om Bobby ini emang seorang penghobi Harley juga ya. Jadi identitasnya ditaruh juga di sini nih, ada logo Harley. Terus di sampingnya lagi di pintu ini ada yang menarik teman-teman. Ini sebenarnya semacam kayak armor buat di bodi samping, mulai pintu untuk kayak fender depan, keluaran Mac Armor. Dia itu jadi modelnya pakai magnet. Ini fungsinya sebenarnya untuk kalau kita main batu ya, atau pokoknya kalau kita lagi off-road, ini menghindari adanya kayak adanya chipstone ya. Jadi kayak semacam kayak kerikil-kerikil atau baret-baret dari batu yang nyender di sini. Jadi kalau kita udah selesai main, kita bisa aja langsung lepas ini. Udah jadi kembali normal lagi, nggak terlalu kelihatan intimidatif. Tapi kalau mau off-road, kita pasang lagi di sini. Terus ini juga ada untuk tambahan pijakan untuk mengakses ke atas ya, ke roof tent-nya. Sementara ini untuk side step-nya ini MUSA, ini modelnya yang motorized gitu. Jadi kalau misalnya pintu dibuka, dia bakalan turun ya.
geser lagi ke belakang, sama ini over fendernya custom aluminium Mas Wahyu, Mosinner fender. Paling yang branded untuk bumper belakang pakai DV8. Bumpernya nggak terlalu neko-neko ya, gue suka desainnya simple, fungsionalnya dapat. Tempat buat LED-nya ada di sini, terus buat dudukan sakal omeganya juga ada. Cuma di mobil Om Bobby ini dia nggak ada winch belakang ya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin untuk overland yang sebenarnya itu kita nggak wajib pakai winch belakang, kecuali kita ikutannya off-road ekspedisi ya, yang mana itu emang tracknya jauh lebih hardcore ketimbang overland. Masih ngomongin untuk perintilannya di mobil ini, untuk lampunya yang rigid juga ada di atas, selain yang tadi di dekat winch depan, ini juga ada bracketnya khusus ya. Rapi banget semuanya, jadi ngelihatnya proper. Dan yang jarang juga dipakai di sini adalah spionnya yang keluaran rigid nih. Nggak cuma spion, tapi sekaligus juga dia untuk penerangan ya. Kalau yang di spion ini dia penerangannya yang bukan spot ke depan, tapi untuk nerangin sekitarnya, kanan kiri kendaraan. Jadi fungsionalnya dapat banget pakai ini. Selain itu juga masih ada lagi teman-teman di bagian bawah. Ini ada lampu dari Oracle. Ini untuk nerangin ke bagian bawah. Sebenarnya fungsinya bukan untuk si driver, tapi untuk co-driver. Kalau ngasih liatin jalan malam-malam dia tahu, karena bannya ini semuanya ke tanah itu terkena penerangan dari sini. Jadi gampang untuk nentuin jalurnya. Lanjut ke kaki-kaki. Kalau misalnya Renegade ini aslinya kaki-kakinya itu bukan gardan yang sama kayak Rubicon ya. Jadi ini udah diganti pakai Dana 44 HD, keluarannya dari Teraflex. Ini gue sempat lihat kemarin di SEMA Show, semuanya lengkap, dan ini emang sebenarnya salah satu brand favorit gue ya, Teraflex. Jadi dia ini gardannya udah kit semua. Kita ngomongin untuk tie rodnya, untuk drag linknya, untuk penhard atau track barnya, ini semua knuckle semuanya ini dia udah custom keluaran dari Teraflex itu. Dan untuk as rodanya ternyata Om Bobby juga udah ganti pakai RCV nih. Ini juga as roda Amerika yang super badak banget. Spline-nya pun gede, 35 spline ya. Banyak dia jadi geriginya. Terus selain itu kalau kita lihat di mobil Om Bobby ini JK-nya itu udah di lift up sebanyak 4,5 inch. Itu didapat dari conversion coil spring-nya pakai punya AEV. Terus di dalamnya ada bump stop dari King Shock. Dan untuk shock breaker-nya dia juga pakai King Shock yang smoothie ya, dengan reservoir dimana ini bisa di-adjust. Ini tinggal diputer ya untuk stiff dan softnya dari yang knob merah ini. Oke, kita ngolong lagi ya, tapi sekarang ke bagian yang belakang. Ini dia. Buat di gardan belakang ini sama pakai gardan Dana 44, tapi ini yang OEM-nya dari Mopar. Tadi kalau yang depan kan keluaran dari yang Teraflex. Cuma dia nggak full standar aja. Ini kayak misalnya untuk housingnya ini pakai dari Nitro Gear and Axle. Mirip kayak housing ARB ya, warnanya merah. Di dalamnya ini pakai locker dari ARB ya, jadi air locker kan, pakai pneumatik. Terus final gearnya itu 1:513, keluaran dari Revolution. Geser lagi ke sini, kalau kita lihat ini ada axle truss ya, atau untuk reinforce-nya ini keluaran dari Artec Industry. Jadi dia tinggal dilas saja ke gardan Dana 44. Begitu kita geser lagi ke paling ujung, kita ngeliat ternyata untuk disc brake-nya udah diganti semua ya. Ini full kit keluaran dari Wilwood 6 piston. Jadi nggak cuma rotornya aja ya, atau disc-nya, kaliper, tapi juga sampai ke brake line-nya ini keluaran dari Wilwood. Dan untuk shock breaker-nya sama kayak depan tadi ya, pakai reservoir. Dia yang modelnya itu ada adjusternya. Termasuk juga untuk yang coil springnya sama ya kayak depan tadi, pakai conversionnya dari AEV. Sekarang kita lihat ke dalamnya, sambil lihat nih untuk side stepnya ya. Kalau kita buka pintunya, nah dia turun sendiri. Ini dia teman-teman, trim yang Renegade. Kita lepas dulu biar nggak berisik. Seperti ini dia untuk warna leather seatnya, warnanya lebih ke arah ini ya, warna-warna coffee gitu, sampai ke lantai-lantainya. Oke, kita coba masuk ke dalam. Jadi kalau kita lihat ke dalam,
Ternyata hampir semuanya itu stok. Emang sebenarnya untuk kebutuhan overland beda ya sama kita kebutuhan untuk kompetisi yang banyak saklarnya ya. Mau saklar dari extra fan dan segala macem. Kalau kita ngomong overland, mayoritas sebenarnya hampir kayak stoknya cukup. Paling mungkin bedanya ada saklar untuk winch sama sedikit buat kayak lampu-lampu ya. Ini ada di sini. Jadi ngoperasiinnya gampang oleh driver. Jadi kalau kita ngeliat ke belakang, ini ada roll cage bawaannya dari JK ya emang ya. Dan kalau di event Java Overland ini kita nggak diharuskan untuk roll cage-nya itu full sampai ke pilar A. Jadi kalau pilar A nggak ada itu nggak apa-apa. Yang penting roll cage 4 titik yang pilar B dan pilar C yang ke belakang sana. Itu dia. Jadi semuanya relatif masih standar untuk di bagian dalamnya. Sekarang kita lihat ke bagian kap mesin. Jadi mesinnya tetap pakai mesin bawaannya ya, Pentastar yang 36 V6 bensin. Ini yang 36 emang udah lebih dari cukup dibandingkan waktu yang Pentastar yang 3,8. Jadi kalau kita ngomongin untuk overland, ini stoknya aja tuh udah cukup. Jadi nggak perlu kita ngebikin mesinnya tenaganya terlalu berlebih karena kita akan ngomongin endurance ya, jarak jauh. Kita bukan lagi balap. Jadi untuk mesinnya relatif stok itu udah cukup. Paling untuk optimalisasi sedikit aja kayak misalnya untuk upgrade air intake-nya ya. Ini pakai AV Power, produk Amerika. Jadi dia modelnya itu dia di dalamnya tetap model cone gitu ya. Kalau misalnya emang kelihatan nih, sorry rada gelap gitu. Terus di mobilnya Om Bobby ini yang dirubah paling untuk coilnya juga udah di-upgrade pakai rib GSE. Terus untuk akinya pakai Optima yang yellow top ya. Ini CCA-nya 900 nih. Jadi sebenarnya emang kalau menurut gua salah satu yang pentingnya itu CCA ya. Cold crank M-nya dimana semakin besar itu juga akan semakin membantu sekali. Jadi aki udah pakai Optima. Ini ada beberapa relay atau modul untuk lampu. Terus tambahannya lagi paling ARB air compressor untuk ngaktifin loker depan dan belakang. Jadi ini udah oke banget. Udah sangat lebih dari cukup untuk kita ngomongin overland. Jadi lebih minim untuk perawatannya dan juga risiko kerusakannya saat kita lagi trip jauh. Oke, sebelum kita udahin, ada satu bagian yang belum gue jelasin, yaitu bagian yang menurut gue ini paling Amerika banget dan termasuk unik dan semakin langka di Indonesia, yaitu untuk ban. Ini menggunakan ban Super Swamper TSL SX. Ini ban udah dari tahun 80-an, legend banget di Amerika dan sampai sekarang masih dipakai. Jadi TSL itu ini adalah kembangan klasik seperti ini, sementara kalau TSL yang SX itu salah satu yang bedanya adalah sidewall-nya. Ini di tahun 80-90 itu masih jarang yang modelnya sidewall-nya benar-benar dikembangin ya, di groove seperti ini. Dan ban ini sekarang masih banyak dipakai di Amerika. Emang lebih kebanyakan untuk penggunaan di batu-batu ya. Baik oleh rock bouncer di area Amerika Tengah ataupun untuk di daerah yang Amerika di bagian timur dan juga barat masih banyak yang pakai ban ini. Jadi dengan mobil Om Bobby menggunakan ban TSL SX ini, menurut gua makin mencirikan sebuah ban Amerika Toulen. Dan ukurannya ini pakai 36, 12,5, ring 17 ya. Jadi untuk velgnya ini pakai trail ready bead block. Ini dia pakai yang 17 inch dan lebar 8. Itu udah bener-bener nyesuaiin banget sama si proporsinya untuk ban 36 ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review kali ini Jeep Wrangler Renegade 2017 milik Om Bobby Anwar dari Malang. Gue suka banget konsepnya, sangat Amerika sekali. Dan kalau pada tanya ini ngebangunnya di mana, ini dibangun di 3 bengkel. Di Prorock Engineering Solo, di bengkel IDEC Jogja, dan yang terakhir di bengkel Jeepcraft Jakarta. Oke, sampai ketemu lagi dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang punya JK atau ingin membangun sebuah mobil overland. Sampai ketemu, dadah.